Jason, fakta apa saja yang Anda miliki? Silakan. Ya, terima kasih Reno. Kalau kita melihat pemirsa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati pada saat menjalani sidang vonis kemarin, ini hukuman atau vonisnya diperberat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan bahkan Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sementara Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Dan baru saja kita menyaksikan bahwa Kuat Ma'ruf ini divonis 15 tahun penjara. Artinya ketiga terpidana dari 5 terdakwa ini diperberat hukumannya atau vonisnya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kita akan sama-sama runut kembali bagaimana sebenarnya perjalanan proses hukum dari kasus ini dalam vonis Sambo dan Putri Chandrawati lebih berat. Bagaimana dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Kita lihat pemirsa, ada beberapa data yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, dari persidangan Ferdy Sambo, di mana di saat tuntutan oleh JPU, Ferdy Sambo ini dituntut seumur hidup. Tetapi kemarin kita menyaksikan bahwa hakim dengan tegas menyatakan bahwa Ferdy Sambo ini secara sah ini bersalah dalam pembunuhan berencana dan juga memenuhi unsur 340 dan kemudian divonis mati. Ada beberapa hal kalau kita melihat yang menjadi poin utama atau poin yang menarik perhatian dalam proses peradilan Ferdy Sambo, yang mana dia itu tidak mengakui bahwa dirinya ini menembak Yosua. Sampai dengan akhir persidangan dirinya tidak mengakui bahwa dia menembak. Tapi yang diakui adalah ketika dirinya menembakkan peluru ke dinding, ini adalah sebagai bentuk membentuk skenario terjadinya tembak-menembak antara Yosua dan juga Richard Eliezer. Dan selain itu ada juga keterangan dari saksi ahli yang menyampaikan terkait dengan hasil dari poligraf yang menyatakan bahwa di sini Ferdy Sambo itu berbohong kala dirinya ditanyakan apakah dia ini menembak Yosua atau tidak, dan terindikasi berbohong atau minus. Dan yang terakhir adalah ketika Ferdy Sambo secara tegas menyatakan bahwa tidak merencanakan adanya pembunuhan, namun justru ia ini melakukan tindakan tersebut karena emosi, karena harkat dan martabat keluarganya dihancurkan oleh Yosua. Namun hakim tetap ada keputusannya, yaitu divonis mati. Selain dari Ferdy Sambo, kita lihat terpidana berikutnya. Ada Putri Chandrawati, istrinya, yang sama divonis kemarin dari tuntutan jaksa penuntut umum 8 tahun penjara. Ternyata vonisnya atau ini lebih berat, yaitu 20 tahun penjara. Ada beberapa poin juga yang kemudian menarik perhatian selama proses persidangan, di mana Putri Chandrawati ini selalu mengaku sebagai korban kekerasan seksual. Dan bahkan ketika Putri menyatakan kekerasan seksual ini, dia selalu menyampaikan dengan tangisan, dan ini berkali-kali disampaikan di depan majelis hakim bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual. Dirinya juga menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya rencana ataupun komunikasi antara suaminya Ferdy Sambo ketika mengajak Richard Eliezer dan juga mengajak Ricky Rizal untuk ke lantai 3 di rumah saguling. Dan kemudian selain Putri Chandrawati, nah, kita lihat juga ada hal-hal yang memperberat Ferdy Sambo. Ini diantaranya karena menghilangkan nyawa Yosua yang sudah menjadi ajudannya selama 3 tahun. Kemudian dia merupakan aparat penegak hukum sekaligus pejabat tinggi Polri. Dan kemudian Ferdy Sambo ini dianggap membuat citra Polri menjadi terpuruk, lalu kemudian membuat gaduh masyarakat Indonesia, dan bahkan kasus ini sampai internasional dan perbuatan merugikan banyak personil kepolisian. Kalau kita tahu bahkan ada beberapa 6 terdakwa yang juga masuk dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kemudian di sini juga Putri Chandrawati, apa hal yang memberatkan? Berbelit-belit tidak berterus terang katanya di persidangan, mencoreng nama baik organisasi Bayangkari. Kemudian sebagai istri pejabat harusnya dia ini memberikan teladan, dan juga perbuatan Putri Chandrawati dianggap merugikan secara moral dan material bagi banyak personil kepolisian. Dan untuk hal yang meringankan bagi keduanya dinyatakan hakim tidak ada. Lalu bagaimana dengan Ricky Rizal? Kalau kita lihat, Ricky Rizal ini juga salah satu yang ikut terseret, di mana dalam beberapa kali persidangan dia selalu ditanyakan hakim ketika dirinya mengamankan senjata. Ini yang juga selalu ditekankan oleh hakim, apakah dia mengamankan senjata karena merupakan bagian dari skenario perencanaan pembunuhan, dan dirinya menyatakan bahwa dia tidak merencanakan pembunuhan, namun senjata api yang diamankan tersebut hanya untuk menghindarkan konflik antara Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Dan untuk tuntutannya disampaikan 8 tahun penjara. Tapi kita belum tahu bagaimana nantinya
hakim akan memutuskan vonis untuk Ricky Rizal karena ada beberapa hal yang meringankan juga. Yang pertama terkait karena Ricky Rizal ini masih mempunyai keluarga dan juga 3 putri dan 1 putrinya ini dalam kondisi sakit. Kita akan melihat apakah nantinya ini tuntutannya akan lebih ringan atau justru sama atau bahkan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan selanjutnya ada lagi yaitu Kuat Ma'ruf. Berapa vonisnya? Baru saja kita saksikan di sini. 15 tahun penjara. Artinya lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hanya 8 tahun penjara. Ada beberapa faktor yang disampaikan yang memberatkan Kuat Ma'ruf. Salah satunya yang tadi sudah dibahas oleh rekan saya Reno Reksa dan juga Pak Fikar adalah terkait dengan Kuat Ma'ruf yang dianggap tidak sopan selama persidangan. Padahal pada saat sebelumnya dakwaan JPU menyatakan hal yang meringankan Kuat Ma'ruf justru karena dia bersikap sopan selama persidangan. Tetapi ada hal-hal lain juga yang kemudian membuat posisi Kuat Ma'ruf ini sebenarnya diringankan karena dalam dakwaan JPU sebelumnya dia tidak memiliki motif pribadi terhadap pembunuhan Yosua. Dan hubungannya dengan Yosua dikatakan sebenarnya adalah hubungan yang baik dan bahkan almarhum Yosua ini sempat juga memberikan semacam bantuan begitu untuk keluarga dari Kuat Ma'ruf. Kita bisa lihat pemirsa bahwa dari 5 terdakwa sudah ada 3 terpidana yang kemudian mendapatkan vonisnya. Dan mereka masing-masing terutama Kuat Ma'ruf tadi lewat kuasa hukumnya juga menyatakan akan banding karena tidak terima dengan vonis hakim. Begitu pula dengan Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Dan nanti kita akan sama-sama lihat apakah kemudian vonis dari Ricky Rizal yang nantinya sidangnya berjalan juga dengan hari ini, apakah juga akan sama hukumannya atau lebih berat atau lebih ringan. Namun kuasa hukumnya Erman Umar ini mengatakan bahwa kalau keputusannya tidak sesuai maka juga akan banding karena kuasa hukum meyakini Ricky Rizal tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Untuk sementara demikian pemaparan saya kembalikan ke Reno. Baik, terima kasih Jason untuk pemaparan informasi komprehensifnya, luar biasa.